Pemuda itu berlatih keras selama bertahun-tahun. Akhirnya terbang naik ke dunia dewa. Tidak disangka, begitu tiba di dunia dewa, dia belum sempat berdiri tegak. Langsung dipukul terbang oleh penegak hukum dunia dewa, Kuci. Kemudian diikuti dengan tendangan. Menendangnya ke arena duel dunia dewa. Ternyata di sini semua yang terbang naik ditahan. Tak peduli bagaimana mereka dulu di dunia manusia. Menjadi penguasa yang perkasa. Setelah terbang naik ke dunia dewa, hanya bisa menjadi hiburan bagi dewa seperti budak. Saat itu, seorang dewa berbaju merah melihat pemuda mendarat. Dan segera terbang mendekat. Mengancam sebagai pengelola arena pertarungan. Bahkan menjadi tuan dari semua budak yang terbang naik. Setelah berkata begitu, melemparkan pedang panjang. Meminta pemuda untuk bersiap-siap bertarung di arena. Sebagai hiburan bagi penonton dewa. Namun pemuda tidak mau menjadi mainan dewa. Dengan tegas menolak. Namun dewa seolah-olah sudah terbiasa dengan hal itu. Dia dipukul dengan keras 108 kali. Namun meskipun begitu, pemuda itu tetap bertarung dengan gigih. Dewi Langit wanita marah dan malu. Lalu memukulnya hingga tulang-tulangnya hancur. Kemudian menyuruh orang untuk melemparkannya ke dalam penjara untuk menunggu kematian. Ketika semua orang mengira pemuda itu akan segera mati, kesadarannya tiba-tiba ditarik ke dunia kitab suci. Saat berada di dunia manusia, dengan bantuan ilmu tertinggi dalam kitab suci, tak terkalahkan di seluruh dunia, akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan dalam pelatihan. Barulah berhasil terbang ke surga. Namun dunia kitab suci di depannya berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Dewa Pedang juga memberitahunya tentang kitab suci tertinggi. Terbagi menjadi dua bagian. Dunia kitab suci di depannya adalah bagian bawah. Dewa Pedang sendiri yang mengajarkan. Dewa Pedang memikirkan dirinya sendiri. Mengembara di seluruh semesta tanpa lawan. Namun keturunannya begitu lemah. Awalnya merasa marah. Beruntung, pemuda itu memiliki kebanggaan diri yang kuat. Keberhasilan itu berhasil menyentuh hatinya. Akhirnya memutuskan untuk mengajarkan kepadanya ilmu pedang tertinggi. Setelah pemuda menyelesaikan latihan bab pertama buku langit bagian bawah, luka-lukanya tiba-tiba sembuh sepenuhnya. Kekuatannya bahkan berhasil melewati beberapa tingkatan berturut-turut. Kemudian Dewa Pedang mengajarkan padanya lagi 3 pedang teratas dari ilmu pedang tertinggi. 3 pedang tertinggi. Buku langit bagian atas yang kau buka di dunia manusia. Buku langit bagian bawah juga memiliki 9 bab. Ada juga 9 bab di jilid kedua buku hari ini. Ini hanya bab pertama. Ketika kau melewati Dewa Pedang tingkat 3, maka kau bisa membuka bab kedua. Setiap bab menyimpan kesempatan yang berbeda. Dapat membantumu mencapai puncak dunia dewa. Terima kasih, Guru. Pada saat itu, ada seorang manusia lagi. Terbang ke arena pertarungan. Orang yang datang adalah pemuda itu. Teman latihan di dunia manusia. Saat berhadapan dengan Dewa Langit berbaju merah, dia sama kuatnya dengan pemuda itu. Dia benar-benar keras kepala. Ketika pemuda selesai berlatih, baru menyadari ketika bangun. Teman latihannya juga terbang ke dunia dewa. Saat ini sudah hampir mati. Tianji, Qian kalian berdua, apakah kalian sepasang kekasih? Tidak heran kalian begitu berani. Ada apa, kau datang padaku? Lalu, kau memohon padaku. Aku memohon padamu. Berlututlah dan memohon. Tianji, jangan. Diam. Jangan. Saya berlutut. Saya berlutut. Akhirnya berlutut. Aku pikir tulangmu sangat keras. Sayangnya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ingin menjadi anjing, maka matilah. Qian pertunjukan kayu asli. Tianji. Akhirnya kita. Qian bertemu lagi. Qian jangan berteriak lagi. Pukulan terakhirku membubarkan jiwanya. Inilah akibat melawan dewa. Kau benar-benar pantas mati. Kemarahan yang tak berdaya. Bukankah kau selalu ingin aku bertarung? Baiklah, saya menyanggupi kamu. Bagaimana? Wanita mati malah terbuka. Pria yang naik di dalam sangkar. Kau bisa memilih lawanmu. Bagus sekali. Sungguh menakjubkan. Pria paling berani. Malah menyerah. Mungkin dia melihat sendiri. Wanitanya dibunuh. Takut kan? Orang yang ingin saya tantang. Kamu. Saya tidak salah dengarkan? Apakah anak ini gila? Dia seorang praktisi dari ras manusia. Malah ingin menantang dewa. Apakah dia mencari mati? Katakan lagi. Praktisi manusia bertarung melawan manusia dan melawan langit. Akhirnya terbangun dengan susah payah. Namun hanya bisa di sini. Di arena para dewa. Menjadi sapi dan anjing bagi kalian. Benarkah? Ini adalah takdir kalian manusia. Tapi saya tidak akan menerima. Mengapa ras dewa bisa begitu tinggi? Mencipta, membunuh, memberi, merampas. Mengapa manusia harus? Manusia adalah
Hanya seperti rumput yang bisa dipotong. Mengapa orang tuaku harus bersama? Melanggar hukum langit. Mengapa tidak dijadikan anjing bagi kalian? Itu juga salah. Kalian para dewa. Apakah kita dilahirkan lebih mulia daripada orang lain? Dewa langit, dewa tingkat atas. Apakah kau punya keberanian? Aku hari ini akan membunuh dewa. Apakah kau ingin mati? Keberanian ini. Pria yang sombong. Bangsa yang rendah. Berani menantang dewa. Hanya semut. Dewa langit daun merah. Aku bisa membunuhnya dengan satu jari. Chen Tianji. Gadis Suge. Apakah kau mengenalnya? Dia adalah bibiku. Dan keturunan manusia biasa. Jadi dia sepupu Feng Mei Mei. Saya ganggu. Dia pantas menjadi kakakku. Aku hanya punya satu kakak. Itu adalah keluarga Suge. Penerus masa depan, Zhuge Long. Sepertinya wanitamu sudah mati. Kau ingin segera pergi menemaninya. Namun, aku adalah dewa tingkat 4. Ingin bertarung denganku. Kau belum layak. Bawahan-bawahanku. Meskipun hanya dewa tingkat 1. Namun membunuhmu, bangsa semut ini. Masih sangat mudah. Ingin bertarung denganku. Bertarung dengan mereka dulu. Aku bilang aku akan membunuhmu. Maka pasti akan kubunuhmu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hanya dengan dirimu. Qian Er. Perhatikan baik-baik. Aku akan menggunakan darah dewa yang melimpah ini. Untuk menghormati rohmu di surga. 3 pedang agung. Pedang pertama. Pedang Qi melintasi 80.000 mil. Satu pedang membekukan 14 provinsi. Kenapa masih berdiri diam saja? Segera membentuk formasi. Ya. Semua orang, tahanlah. Hancurkan mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah ini begitu kuat? Pedang semut manusia menantang dewa langit. Dia bahkan menang. Sangat menarik. Nafas orang ini. Sepertinya dia berada di tingkat 3. Meskipun dia adalah dewa langit tingkat 3. Dia tidak mungkin menjadi lawan Hongye. Hongye adalah dewa langit tingkat 4. Ini menunjukkan Hongye lengah. Hongye sekarang pasti marah. Sekarang giliran dia untuk membalas. Chen Tianji pasti akan mati. Baiklah, orang ini terlalu kuat. Bagaimana dia bisa semalam menjadi begitu kuat? Kemarin dia hampir mati. Amitabha, anak kecil, jatuh bangun, berubah seperti kupu-kupu. Bisa dikatakan nirwana. Bagaimanapun, dia menunjukkan keberanian bangsa kita. Aku, Li Guang, mengakui kehebatannya. Sial, Hongye bangkit lagi. Hongye memang dewa 4 tingkat. Orang itu menjadi berbahaya. Tak terbayangkan memecahkan tulangmu. Malah membantumu mencapai tingkat ketiga. Hanya satu langkah lagi dari dewa 4 tingkatku. Tidak semudah itu membunuhku. Benarkah? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Hanya dengan satu pedang. Hanya dengan dirimu. Hanya dengan diriku. Tidak takut meski badai menghantam. Biar aku yang mengantarmu ke alam baka. Ayo temani wanitamu. Pedang kedua dari 3 pedang agung. Tersembunyi di balik pedang putih. Membunuh di tengah kehidupan. Bagaimana mungkin?